Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufulil, NIM 044. Baik, saya akan mempresentasikan tentang hasil mini riset yang berjudul analisis korespondensi untuk mengetahui atribut terbaik dari beberapa merek deodoran. Jadi pendahuluannya di sini adalah bau deodoran disebabkan oleh keringat yang bercampur dengan bakteri seperti Staphylococcus epidermidis di kulit. Deodoran yang berkembang pesat sejak akhir abad ke-19 membantu mengatasi bau badan dengan membunuh bakteri dan memberikan aroma segar. Dan rumusan masalah di sini itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, atribut apa saja yang paling penting dalam keputusan konsumen memilih merek deodoran. Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara berbagai merek deodoran dengan atribut produk yang mereka tawarkan. Dan yang terakhir, apakah ada atribut khusus yang lebih menonjol pada merek tertentu dibanding merek lainnya. Dan tujuan penelitiannya di sini juga ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasikan atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen dalam memilih deodoran. Dan yang kedua, memetakan hubungan antara merek deodoran dengan atribut-atribut yang mereka tawarkan. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan tentang referensi konsumen untuk membuat produsen deodoran dalam strategi penawaran dan pengembangan produk. Dan di sini manfaat dari penelitiannya di sini secara teoritis penelitian ini akan menambah literatur tentang penggunaan analisis korespondensi dalam riset pemasaran, khususnya dalam mengidentifikasikan preferensi konsumen terhadap produk perawatan diri seperti deodoran. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi produsen dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Dan di sini saya mengambil eh, 5 atribut. Yang pertama itu harga, kemasan, tekstur, ukuran, dan ketahanan. Dan 4 merek yaitu merek Rexona, Nivea, Dove, Gatsby. Dan hasil kuesionernya di sini saya mengambil 20 responden. Dan pada tabel korespondensinya di sini tabel ini menunjukkan frekuensi keterkaitan antara atribut harga, kemasan, tekstur, ukuran, dan ketahanan dan merek deodoran diantaranya Rexona, Nivea, Dove, dan Gatsby. Dan pada hasil raw profil di sini dari hasil kuesioner yang diperoleh 20 responden yang mayoritas berusia antara 18 hingga 26 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki. Dan hasil pada tabel kolom profil di sini tabel menunjukkan membandingkan setiap atribut pada jenis merek deodoran sehingga atribut jenis harga unggul di merek Rexona. Untuk kemasan unggul di merek Dove dan untuk tekstur di merek Nivea, ukuran unggul di merek Dove dan ketahanan unggul di merek Gatsby. Dan pada tabel summary-nya di sini, pada tabel summary ini adalah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu SIG dan Akenfor. Tabel summary ini digunakan untuk melihat dimensi yang digunakan pada analisis ini. Penentuan dimensi ini dilihat dari nilai Akenfor yang dibandingkan dengan 0,200 atau lainnya. Nilai ini menyesuaikan dengan peneliti. Jumlah ini yang lebih besar dari perbandingan itu berarti jumlah dimensinya. Dengan demikian, pada analisis ini saya menggunakan nilai 0,200 untuk menunjukkan banyaknya dimensi. Sehingga berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa
terdapat satu dimensi pada analisis ini karena satu nilai accounted for yang lebih besar dari 0,200, maka nilai ini signifikan atau bisa disebut dengan 0,001 kurang dari 0,005. Dan pada tabel overview row point di sini eh, tabel tersebut menunjukkan keterkaitan atau kedekatan baik dan baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Nilai tersebut menunjukkan beberapa besar kontribusi kategori baris terhadap total variance dalam setiap dimensi. Dan pada grafik tersebut menunjukkan peta dua dimensi dari hasil analisis korespondensi berdasarkan atribut deodoran pada dimensi 1 yang menggambarkan variasi utama antara atribut. Ketahanan berada di sisi kanan dan menunjukkan bahwa atribut ini paling berbeda dibandingkan yang lain. Sementara sedangkan tekstur itu berada di sisi kiri, menandakan perbedaan yang signifikan dari atribut lainnya dalam dimensi 1. Dan harga dan ukuran terletak di dekat pusat peta, menunjukkan bahwa kedua atribut ini relatif netral atau tidak terlalu dominan dalam memisahkan karakteristik produk. Dan pada grafik selanjutnya ini menunjukkan analisis korespondensi dua dimensi dari 4 merek Rexona, Gatsby, dan Nivea. Ini kuat pada dimensi 2. Gatsby menonjol pada dimensi 1, sementara Dove memiliki posisi netral dan Nivea berada di posisi negatif pada kedua dimensi. Dan adapun grafik selanjutnya di sini menunjukkan hubungan antara merek Rexona, Dove, Nivea, Gatsby. Atribut seperti harga, ketahanan, tekstur, dan kemasan Rexona dikaitkan dengan harga dan Dove dengan tekstur dan kemasan. Ini